banyak perbuatan baik, tapi karena percaya kepada Yesus. Perbuatan baik itu hasil dari keselamatan, bukan syarat untuk mendapatkannya. Sudah? Sudah. Iya. Jadi menarik apa yang saudara sampaikan. Tetapi itu masih belum sampai ke titik poin. Karena memang betul orang yang percaya kepada Yesus itu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tapi percaya yang dimaksud di sini itu masih perlu kemudian kita kaji. Percaya dalam arti kata seperti apa? Apakah percaya ucapannya atau percaya ucapan orang lain tentang dia? Nah itu. Nah kalau dalam Islam itu sudah sangat jelas. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu mereka yang mendirikan sholat, mereka yang kemudian menjaga amanah, menjaga kemudian diri untuk tidak berzina, menjaga perkataan, kemudian mereka yang memelihara amanah-amanah dan seterusnya. Kata Al-Quranul Karim, ulaika humul warithun, mereka itulah yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus, yaitu mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun. Jadi jelas orang yang mendirikan sholat lalu menjaga amanah, menjaga diri dari berzina, beriman kepada Allah pencipta langit dan bumi, jaminannya alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang Islam punya warisan namanya surga firdaus, mereka kekal di dalam surga firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 11. Nah, tolong diurai lagi, di mana jaminan Yesus terhadap orang-orang Kristen? Misalnya ibadah minggu, tidak bersunat, makan babi, Natalan, menyembah Yesus, merasulkan Paulus, itu rangkaian-rangkaian seperti ini, itu jaminan Yesus terhadap mereka orang-orang ini itu di mana gitu Bang? Kalau percaya oke, percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Tapi yang menyembah Yesus gimana? Yang menyembah Yesus itu gimana? Silakan. Dan pelan-pelan kita akan mendiskusikan ini. Ya. Iya. Jadi begini. Percaya dalam Yohanes 3 ayat 16 itu bukan sekedar percaya biasa. Di situ kan dikatakan bahwa di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengandung anaknya yang tunggal, barang siapa percaya kepadanya itu tidak binasa. Jadi kata tidak binasa ini, ya kata percaya ini artinya bukan hanya percaya Yesus pernah hidup atau percaya cerita orang tentang Yesus, tetapi percaya menyerahkan diri, bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Jadi ini menyangkut percaya siapa dia, anak Allah juru selamat, percaya karyanya mati dan bangkit untuk menebus dosa, menyerahkan hidup kepadanya, bukan hanya ucapan di mulut, ya. Jadi kalau kita lihat, iman dalam kekristenan itu tidak terpisah dari perubahan hidup. Anda tadi benar ketika menyinggung perbuatan dalam Islam. Dalam Alkitab juga ada penekanan yang sama. Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya, maaf, nanti dulu. Saya minta jaminan Yesus kepada penyembah-penyembahnya. Jadi bukan cuman cocokologi doang. Silakan. Jaminan Yesus kepada yang mempertuhankan dirinya, yang mengibadahi dirinya, menganggap dia sehakikat sama dengan Elohim gitu. Ada nggak jaminan itu Bang? Ada atau nggak ada? Oke, nanti saya jelaskan dulu secara detail dulu ya. Jadi soalnya netizen kita udah mulai panas di bawah ini. Beliau teman-teman kita hargai. Beliau minta kita buka kamera, soalnya Anda buka kamera ini begini modelnya itu bentuk sesuatu yang apa namanya ya? Itu sepele maksud saya. Bisa nggak? Kan kita di sini diskusinya baik-baik aja kan? Bukan mau ribut. Iya, baik. Saya jelaskan dulu ya. Iya. Jadi jaminan dari Yesus itu jelas dan langsung. Yesus sendiri berkata, Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Mereka Jadi, ini siapa?
Jadi nanti dulu. Jadi jaminannya itu bukan dari manusia, bukan dari gereja, tetapi dari Yesus sendiri. Tentang menyembah Yesus, ini poin penting dari pertanyaan yang Iya, disebutkan. mereka tadi itu siapa Bang? Karena Yesus di Yohanes 10 itu hanya bicara untuk kaumnya saja, yaitu mereka yang percaya kepada dirinya sebagai Mesias, bukan sebagai Tuhan. Itu dalilnya. Coba Anda baca lagi di data nomor 27-nya. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku, bukan mendengarkan Paulus, tapi mendengarkan suaraku Yesus. Kalau mendengarkan suara Yesus berarti orang itu menjadi Yudaism, bukan menjadi Kristen. Nah, jadi gagal. Sekali lagi saya minta, tolong buka kameranya. Habis itu saudara berikan data yang valid bahwa Yesus menjamin Kristen. Ingat, Kristen ini tidak ada pada saat Yesus mengajar. Yesus hanya mengajar kaumnya Bani Israel. Kalau Yohanes 10 nomor 28 itu nggak masuk. Kristen tidak masuk di situ, Bang. Silakan. Baik ya. Tadi Anda jelaskan tentang Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Jadi pelan-pelan kita benar apa yang dikatakan Yesus pertama-tama datang kepada Israel. Ya. Kita tepat ketika mengutip bahwa pelayanan awal Yesus fokus kepada Israel. Matius 10 ayat 5 sampai 6, Yesus mengutus murid-muridnya hanya kepada domba yang hilang dari. Nah, langsung masuk poin abangku, langsung masuk poin jaminan Yesus kepada orang-orang Kristen. baik. Iya, silakan. Yesus sendiri membuka keselamatan untuk semua bangsa. Masih dari perkataan Yesus sendiri, bukan dari Paulus. Silakan. Matius Dalilnya. 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Artinya dari mulut Yesus sendiri keselamatan itu tidak berhenti di Israel, tetapi Iya, meluas ke semua bangsa. Matius 28 nomor 19, coba dibaca nomor 20-nya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Mana ajaran Yesus untuk menjadi Kristen? Pemakan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, Natalan, mana? Kalau itu untuk Kristen, mana dalilnya? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan. Mana perintahnya Yesus untuk kita menjadi Kristen? Menjadi ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, Natalan. Di mana itu bisa kami baca? Kan itu perintahnya, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadi murid ya, bukan jadi hamba. Jadi murid bukan jadi hamba. Kemudian ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah berarti yang sudah Yesus sampaikan pada masa Yesus penginjilan. Artinya kalau ajaran Kristen hari ini adalah ajaran Yesus yang telah diperintahkan, berarti sebelum penyaliban, sebelum keluar dari kubur, ajaran kekristenan itu sudah pernah diperintahkan Yesus. Coba tunjukkan, di mana itu? Ibadah minggu aja dulu, Bang. Kita akan jelaskan yang tadi Anda sebutkan. Iya. Ya. Jadi, apakah Yesus pernah memerintah ibadah hari Minggu? Ya. Iya. Tidak ada ayat di Injil yang menunjukkan Yesus berkata beribadah pada hari Minggu. Jadi kalau tidak ada berarti. Ya. Kalau Sekali lagi, Abang, sekali lagi, saudara. Lalu kenapa? Bisa buka kamera atau tidak bisa? Lalu buka kenapa kamera Kristen ibadah? Iya. Anda bisa buka kamera. Kalau tidak bisa buka kamera, latihan mentalnya dilatih dulu beberapa hari. Setelah bisa buka kamera, baru bisa minta naik sini lagi, abangku. Ya, boleh ya? Oke, ya, bagus. Kita minta jaminan keselamatan yang tegas, yang jelas. Data saudara kita tadi, Matius 28 nomor 19. Dia lupa nomor 20-nya. Jadi Matius 28 itu adalah jebakan untuk Kristen itu sendiri. Karena di situ di data 20-nya
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah berarti bukan yang baru mau dibuat, tapi yang telah aku perintahkan kepadamu. Kalau kita mengatakan itu Yesus, mundur kepada pengajaran Yesus selama 3 tahun, ada nggak ajarannya untuk disembah? Tidak ada kan? Tidak ada. Berarti Yesus dalam hal ini tidak pernah memerintahkan ibadah minggu, makan babi, masuk gereja, tidak bersunat, Natalan, menyembah Yesus, merasulkan Paulus, merasulkan Lukas, merasulkan Yohanes, merasulkan Matius. Berarti Yesus tidak pernah mengajarkan itu semua. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah, apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Baca Matius 5, nomor 17 sampai nomor 48. Gitu. Jadi teman-teman, saya harap ketika saudara naik ke sini, ini kesempatan untuk melakukan penginjilan. Kenapa kesempatan memberikan penginjilan? Karena ruang ini, komal ini saya buka memang untuk kalian melakukan penyiaran Bible. Penyiaran Bible itu artinya kalian tidak susah-susah lagi menyampaikan Bible itu kepada umat Islam. Di sini ada ribuan umat Islam yang akan menyimak Anda menyampaikan Bible. Oh, di Kristen jaminan keselamatannya jelas loh. Tidak 5 kali sehari, tidak puasa sebulan seperti Islam, tidak mesti harus sujud seperti Islam, tidak perlu harus ribet seperti Islam. Tetapi ternyata jaminan selamatnya itu luar biasa. Nah, itu membuka peluang untuk orang-orang Islam yang malas sholat tapi mimpi masuk surga bisa berpindah ikut Anda. Nah, ini komal dibuka untuk itu. Silakan Anda naik, berikan apa itu jaminan surga di Kristen. Kalau ada silakan, tapi kalau tidak ada berarti selama ini hanya obat kuping dari gereja untuk Anda. Tadi ada 2 data, Yohanes 10 nomor 28, salah itu, karena itu untuk Bani Israel. Baca nomor 27-nya. Aku mengenal murid-muridku, mereka mengenal aku mengenal mereka, mereka mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Suara siapa yang didengar oleh murid? Suara Yesus. Tolong perdengarkan suara Yesus tentang kata Kristen. Tidak ada. Tolong perdengarkan suara Yesus tentang sebutan nama Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, penulis Matius. Tidak ada. Tolong perdengarkan suara Yesus tentang Roma, Galatia, Filipi, Efesus, Filemon, Timotius. Tidak ada. Tolong pendengarkan suara Yesus tentang gereja, tentang Natalan, tentang Paulus. Tidak ada. Dan mengikuti aku. Coba kasih kepada saya di mana Kristen ikut hari Sabtu ke sinagoge? Tidak ada. Coba kasih lihat saya Yesus kemudian puasa 40 hari 40 malam. Ada? Nggak ada. Jadi apa yang bisa membuat orang-orang Islam awam ini bisa pindah menjadi pengikut Kristus? Ada. Silakan Anda sampaikan di sini. Silakan naik, beritakan Bible kepada orang-orang yang ada di sini. Halo, siang Juma. Iya, siang. Silakan buka kameranya. Nggak lebaran kau. Masih aja kau ceramah-ceramah begini. Lebaran sana. Buka kamera silakan. Iya, siapin sound system buat malam takbiran tuh. Boleh buka kamera silakan. Jaminan surga di Kristen ada enggak?
Ini yang kita ingin tahu gitu loh. Ada nggak? Karena kalau nggak ada, jadi kita mau ngapain menjadi pengikut Kristus kalau nggak ada jaminan dari Yesus? Karena Yesus kan yang harus menjadi acuan. Ambil tablet dulu kakak. Ambil tablet. Halo, semangat siang. Ya, selamat siang. Dari agama mana bang? Dari Protestan, Kristen Protestan. Oke. Silakan bang, tema kita hari ini terkait dengan jaminan surga di dalam Islam dan juga di dalam agama Kristen. Kalau ya, oke, baik. Kalau Iya. dalam agama Kristen udah dijamin ya. Iya, itulah yang kita ingin bahas bang. Datanya, Buktinya kan, dalilnya. surga di dalam, yang saya tahu surga di dalam agama Kristen itu udah dijamin oleh Tuhan Yesus. Boleh. Dan dia duluan naik ke surga Baik. untuk menyediakan tempat bagi Oke. umat Kristen. Siap. Bagi umat yang percaya sama dia, bagi umat, bukan hanya umat Kristen, tapi bagi orang yang percaya sama dia. Itu satu. Oke. Itu Silakan. jaminan dalam. Oke, yang kedua. Ya udah, itu jaminan. Yesus adalah jaminan surga bagi Boleh orang yang dalilnya? percaya kepada dia. Dalilnya ada bang? Ah, Dalilnya? ada dalilnya. Ada Boleh, dalilnya. silakan. Kita nggak bicara. Silakan. Ah, Baik. Siap. Ini teman-teman yang berilmu kayak begini yang kita butuhkan dalam dialog. Jadi mereka berbicara lengkap dengan dalil. Jadi tidak cuma mengada-ngada. Jadi kita umat Islam ini senang juga kan, sudah buka kamera, memberikan dalil. Kemudian akhirnya kita paham, oh ya di Kristen ada jaminan surga berdasarkan dalil ini dan seterusnya. Silakan bang dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka bang, jangan malah ditutup kamera. Silakan. ya, bentar. Ini lemot internet lagi lemot kali pun. Bentar. Ya. Ya udah. Oke. Nah, ini jaminan itu terdiri Alkitab adalah firman Allah yang hujan pula ini. Yang bentar ya. Iya. Ya aduh, nggak kedengaran suara saya bang, hujan deras ini. Kedengaran. Suaranya jelas sekali di sini bang. Iya, tapi suara abang nggak jelas sama saya. Oh gitu. Jadi abang, suara saya nggak kedengaran bang di sana. Suara saya nggak kedengaran. Suara saya kecil nggak di sana bang? Bang, suara saya nggak kedengaran di sana. Iya. Halo. Ya aduh bang, bentar dulu bang, ambil headset kuda dulu. Kita tunggu, beliau masih berusaha untuk melakukan pemberitaan kabar baik dari Bible. Deras bang, di sini hujan deras. Iya. Nggak kedengaran suara bang. Pakai headset. Iya, nggak kedengaran. Hujan deras. Oke. Ya nanti ya kita diskusi Oke. ya nanti ya. Oke. Baik bang, baik. Oke. Hujan deras di sana, kencang kali. Habis itu nggak pakai mixer,
nggak pakai mixer di kuping, jadi kencang suaranya, suara hujan. Itu ya teman-teman sekalian. Kembali kita mengajak teman-teman kita non muslim, mari kita dialog. Ini kesempatan kalian mengajarkan di agama saudara jaminan surga. Jadi kalau sudah ada jaminan surga, sudah tidak terlalu berat rutinitas ibadahnya, cuman sekali seminggu, kemudian nyanyi-nyanyi, lalu segala binatang bisa dimakan, kemudian apalagi nggak sunat, mati tidak ada siksaan kubur, begitu mati langsung ke surga. Nah, sisa saudara mempertunjukkan ke kita nih jaminannya di mana itu surganya, biar kita dengarkan gitu. Oh, semangat siang. Halo. Gak enak bang, hujan deras bang. Gak enak, hujan deras, nggak kedengaran suara abang. Oke. Hujan deras di sini. Baik bang, baik. Sebentar aja lagi, nanti naik lagi ya bang. Aman itu. Oke. Jadi kan yang kita lihat di Kristen itu seperti di dalam kitab Roma kan. Kalau kita lihat di dalam kitab tersebut, teman-teman kita Kristen ini dikatakan bahwa mereka bukan lagi hamba, tapi mereka adalah anak-anak Tuhan, dan mereka tidak hidup lagi dari hukum Torah. Artinya mereka ketika dikatakan bukan lagi anak Tuhan, bukan lagi hamba Tuhan, artinya kan teman-teman kita Kristen ini anak Tuhan, ya kan ya? Bukan hamba tetapi anak Tuhan. Bahkan mereka mengatakan mereka mewarisi surga. Mereka adalah pewaris surga katanya, kan gitu. Tapi itu suratnya Paulus. Itu surat Paulus. Kita ingin dari Yesusnya jaminannya. Karena juru selamatnya kan Yesus. Berarti yang harus memberikan kemudian legitimasi akan keselamatan Kristen itu Yesus, bukan yang lain. Begitu juga ketika dikatakan bahwasanya Yesus itu menjamin surga. Nah, kalau Yesus menjamin surga, harus jelas jaminannya di mana. Karena kan poin daripada Yohanes 3:16 itu, barang siapa yang percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Berarti yang harus dipercaya Yesus. Apanya Yesus yang harus dipercayai? Ya ucapan-ucapannya. Nah sekarang kalau ucapan-ucapan Yesus yang harus dipercayai, artinya kan bukan ucapan yang lain. Bukan ucapan Lukas, Markus, Matius, Paulus, bukan. Tapi harus ucapan Yesus. Yesus yang harus menjelaskan gitu loh. Keselamatan Kristen itu ini loh. Keselamatan saudara kita Kristen ya ini. Saya jelaskan, Yesus menjelaskan. Sebagaimana Yesus menerangkan hidup kekal itu adalah mereka, kan mereka di situ kan. Apakah itu Kristen atau siapa gitu yang dimaksud Yesus mereka? Mereka mengenal Engkau satu-satunya. Berarti nggak ada Trinitas. Kalau satu-satunya berarti Trinitas nggak ada. Mengenal Engkau satu-satunya, berarti Trinitas gugur. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti Yesus hanya dikenal sebagai utusan menurut Yesus, jaminan surganya. Berdasarkan harus percaya Yesus baru bisa memperoleh hidup kekal. Kan begitu. Kalau di Islam kan tadi kita sudah jelaskan lebih dulu, qad aflahal mu'minun.
beruntunglah orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang beruntung ini adalah mereka yang menjalankan sholat, mereka yang mempraktekkan ibadah sholat. Mereka lah yang beruntung. Lalu setelah mereka mempraktekkan ibadah sholat, kata Allah, ulaika humul warithun. Mereka yang sholat ini dijamin oleh Allah jaminan surga. Orang yang mewarisi surga, Firdaus. Itu dalil. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 10. Jelas itu. Mereka mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Jaminan di Islam luar biasa. Tidak main-main. Nah, sekarang kita minta kepada saudara kita kan, mana jaminannya? Karena kita lihat di Kristen itu, mereka adalah anak Tuhan, mereka pewaris surga, kata Paulus. Tapi nah, sekarang yang kita minta dari Yesusnya, karena yang mau dipercaya itu bukan Paulus. Yang harus dipercaya menurut Elohim, berdasarkan Yohanes 3 itu adalah Yesus. Nah, mana ucapan Yesusnya? Ada? Nggak ada kan? Gitu. Kalau tidak ada jaminan dari Yesus, tidak ada ucapan dari Yesus, gimana? Yesus. Abang ini minta permintaan lagi. Gimana itu, Bang? Ya, Bisa? nice. Oh, udah bisa. Oke. Udah. Bisa. Oh, udah pakai Iya. headset. Oke, silakan. Ya, gimana? Bagus juga blendernya, Ya, Bang. dalilnya Di kan mana di mereka apa dalam. ini? Bukan blender, dispenser. Oh iya, dispensernya. Iya. Oke, lanjut. Dispenser. Jadi bentar ya. Ya, jadi gini. Kedengar suara saya? Kedengaran. Jelas. Jelas. Ya. Jadi Jelas. jaminan surga dalam Alkitab didasarkan pada iman kepada Yesus Kristus dan juru selamat, bukan usaha manusia. Jadi Yesus Kristus ada berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya ini seseorang baru bisa ke surga itu harus melalui ajaran Yesus. Itu ada dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Baru percaya dan bertobat. Artinya barang siapa percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Artinya hidup yang kekal ini dia itu akan memperoleh surga. Itu ada dalam Yohanes 3 ayat 36. Nah, baru melakukan kehendak Bapa di surga itu artinya Yesus menekankan bahwa tidak semua orang yang akan datang bisa ke surga. Ada orang yang berseru Tuhan akan masuk surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Walaupun kamu berseru-seru Tuhan, tapi kalau kamu tidak melakukan kehendak Bapa, kamu tidak akan masuk surga. Itu ada dalam Matius pasal 7 ayat 21. Baru itu dulu yang bisa saya katakan dan yang saya tahu. Tapi di dalam agama Islam saya kurang mengerti bagaimana jaminan surga di dalam agama Islam. Itu aja. Iya, baik. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Terima kasih. Kalau di Islam jaminan surganya diterangkan di dalam surah Fussilat ayat 30 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu
Barang siapa yang kemudian berkata bahwa Allah adalah Tuhannya, lalu teguh di dalam pendirian tersebut, artinya melaksanakan perintah-perintah Allah setelah meyakini Allah adalah Tuhannya, lalu menjauhi larangannya, maka mereka digembirakan dengan jaminan surga. Kemudian di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin itu, yaitu mereka yang kemudian melaksanakan sholat, menjaga diri dari kemaksiatan. Dikatakan oleh Allah, ulaika humul warithun, maka mereka itulah yang mewarisi alladzina yarisunal firdaus, mereka yang mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi jelas, yang mendirikan syariat-syariat, hukum-hukum, sholat dan seterusnya, itu jaminan surga firdaus di dalam Islam. Nah, saya melihat apa yang saudara jelaskan tadi terkait pengajaran Yesus. Di situ diterangkan bahwa harus percaya kepada Yesus. Yesusnya yang harus dipercayai, bukan ajaran di luar Yesus. Untuk menjadi harus percaya Yesus kan, supaya bisa masuk surga. Iya. Nah, Kamu percaya Yesus itu berarti artinya percaya dengan ajarannya. Kamu percaya dengan menuhankan ajarannya. dia, kamu tunduk dan takluk kepada dia untuk melaksanakan kehendak. Itu kan? Nah, baik. Nah, saya terima. Sabar bang, sabar. Saya terima ketika saudara Kristen mengatakan Yesus itu harus dipercaya, harus diterima ajarannya. Sekarang Yesusnya mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan? Gini nih, masalah utusan, masalah bukan utusan itu itu bisa saya katakan yang terakhir. Tapi yang lebih utama adalah mengetahui ajarannya, mengenal ajarannya, apa yang dilarangnya, apa yang tidak dilarangnya, apa yang harus diperbuat, itu yang lebih utama. Masalah utusan, dia utusan atau apa, itu sebenarnya bagi iman Kristen itu adalah hal terakhir, dia itu utusan Tuhan. Nah, tapi yang lebih utama di sini adalah lebih ke dalam pengajarannya dan lebih dari mengimani Tuhan Yesus dalam segala pengajarannya. Hal-hal yang diajarkannya tentang buah-buah roh, tentang kasih, tentang kasihilah musuhmu seperti kamu sendiri. Jadi itu masalah utusan, masalah itu sebenarnya bukan dasar dari iman Kristen. Itu dia utusan atau dia hamba atau dia yang jadi utusan Tuhan, itu tidak pengaruh dalam iman saya, menurut saya ya. Tapi yang saya imani itu adalah pengajarannya. Dia datang adalah menebus dosa manusia, itu pada intinya Bang Jua. Itu Bang. Baik. Jadi hidup kekal ini kan hidup kekal, jaminan hidup kekal itu Yesus lontarkan. Jaminan hidup kekal itu terletak dari 2 poin. Yang pertama, mengakui Elohim satu-satunya Tuhan dan mengakui dirinya sebagai utusan Elohim. Lepas daripada itu, sabar dulu. Lepas daripada itu cuma klaim sepihak. Yang kita bahas ini, Abang, sabar. Yang kita bahas ini, Abang, jaminan Yesusnya, bukan jaminan Kristen. Jaminan Yesus kepada Kristen. Jaminan Yesus kepada Kristen. Adakah jaminan itu kepada Kristen? Sebab Yesus mengatakan hidup kekal itu bisa diperoleh dengan menerima dia sebagai utusan Elohim. Sebagai utusan Elohim, dia bukan Elohim. Udah boleh saya jawab. Nah, sekarang saya kerucutkan. Yesus memberikan hidup kekal bila mana Yesus dituhankan atau Yesus dirasulkan. Silakan. Gini Bang, artinya dulu kita satu-satu ya, itu tadi jaminan surga yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Apa sih jaminan surga? Itu intinya dulu. Jangan kita lari kemana-mana, lari ke sana, lari ke sini. Kita kembali ke pokoknya dulu. Intinya jaminan Yesus kepada orang yang mengikutinya, bukan Kristen loh. Orang yang ikut dalam dia adalah apa dibilangnya di dalam Yohanes 14 ayat
pasal 14 ayat 6. Apa katanya? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu dulu jaminan surga yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang yang percaya kepadanya, bukan orang Kristen. Hati-hati di sini. Orang yang percaya kepada dia, orang yang percaya kepada dia adalah dia akan mendapatkan jaminan surga. Nah, Oke. itu dia Bang Juma. Ya, jadi gini, aku mau tanya juga. Aku mau tanya sama Bang Juma. Iya. Boleh? Boleh. Nah, apa sama surga yang diberikan oleh Tuhan Yesus dengan surga yang ada di dalam Muslim? Sama enggak? Oke. Jadi saya rasa itu nanti kita bahas sesi kedua terkait surga yang jelas. Surga ini surga itu kaitannya, ini surga Bang, ini surga Bang. Abang, iya, maksud saya gini, Ya. Bang. Apapun surga itu, kita masuk dulu ke sana. Kita Nah, masuk gini. dulu atau tidak masuk, kan gitu. Gini Bang. Percuma Ini juga, dulu. sabar dulu. Bentar dulu. Percuma juga kita membahas inti surga itu seperti apa kalau kita tidak masuk ke situ. Nah sekarang Bukan. kembali ke tema Abang. Tadi Abang ini mengatakan bahwa percaya kepada Yesus. Ya kan? Nah, hidup kekal itu Bang, hidup kekal itu Yesus berikan kepada siapapun, termasuk kepada saya. Bila mana percaya kepada Yesus. Itu dulu. Masalahnya di sini percaya sebagai apa? Percaya sebagai utusan Tuhan atau percaya sebagai Tuhan itu sendiri? Nah, kembali kepada Yesus. Menurut Yesus, hidup kekal itu bila mana orang percaya kepada dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan kah atau sebagai utusan Tuhan? Tolong di poin itu dulu. Tolong di poin itu dulu. Jangan meremet kemana-mana. Anda, saudaralah yang kemana-mana. Saya masih di situ. Hidup kekal itu adalah menerima atau mengenal atau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan kah atau sebagai utusan Tuhan? Silakan. Jadi Bang Juma itu melarikan utusan. Memang udah tertulis bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Ya, apa poinnya di situ? Hidup kekal, surga Bang. Apa? Yohanes 17 nomor 3. Hidup Apa kekal. jaminannya? Bukan gini Bang Hidup Juma. kekal itu surga, Bang. Gini Bang, Abang, saya udah menjawab. Artinya saya udah menjawab bahwa Tuhan Yesus itu memberikan jaminan surga kepada Bila mana dipercaya dia sebagai apa? Iya, itu intinya. Iya, saya tahu. Seluruh nabi-nabi itu menjanjikan surga kepada pengikutnya. Sekarang jaminan ke Kristen, abangku, jaminan Yesus ke Kristen itu apa? Ini loh. Jaminannya ke Kristen apa jaminannya? Ini loh. Bang Juma tadi kamu imani dia utusan kamu makanya masuk surga. Enggak gitu dong. Loh, itu ucapan Yesus. Enggak gitu. Itu ucapan Yesus. Itu ucapan Yesus. Enggak gitu imannya. Kenapa Anda nggak percaya? Katanya percaya Yesus masuk surga. Kenapa sekarang Anda nggak percaya Yesus? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Terus kenapa Anda nggak percaya gitu loh? Gini ya. Bentar. Anda percaya dia utusan, berarti Anda masuk surga. Itu maksud bukan? Itu Yesus yang mengatakan itu. Bukan itu jaminan yang lucu. Ya, Yesus yang mengatakan itu, abang. Yesus ini jaminan Yesus, bukan jaminan gereja yang saya tanya. Jaminan Yesusnya. Ini Alkitab yang mengatakan, Bang. Alkitab. Saya nggak butuh Bible, saya butuh jaminan dari Yesus. Tapi kan by data, butuh data. Gimana Nah, sekarang sih? Yesus mengatakan Yohanes 17, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Bang Coba. Juma, gini Juma. Artinya utusan itu bukan memvalidasi imanmu kepada Tuhan, tidak. Tapi validasi imanmu kepada Tuhan Yesus, kami korban Kristen, memvalidasi iman kami kepada Tuhan Yesus adalah mengikuti segala pengajarannya, mengikuti dia. Sebagai apa? Pengajaran sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai Rasul? Dia nyatakan utusan, bukan. Abang, hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dia sebagai Rasul atau mengenal dia sebagai Tuhan?
Anda itu udah kasih Leo, Anda berpikir kasih Leo. Menurut Nah. Yesus, jangan menurut saya, Abang. Menurut Bukan, Yesus, please. Nah, jadi gini. Kan tadi jaminan udah- Yesus yang kita cari, bukan jaminan gereja. Sudah ada. Jaminan surga di dalam Matius, di dalam Yohanes 14:16. Clear. Nah, Iya, sekarang saya akulah jalan yang ditempuh di sini, mengimani Yesus sebagai rasul atau mengimani Yesus sebagai Tuhan. mengimani Tuhan Yesus dalam segala hal pengajarannya. Waduh, ngaco abang ini, ngaco. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai rasul atau sebagai Tuhan, abang. Menurut Yesus, Terus, menurut Yesus. iya. Jaminan keselamatan yang datang dari Yesus bila mana kita mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Rasul. Iya, sebagai Tuhan, sebagai Rasul dan Di segala. mana Yesus mengajarkan sebagai Tuhan, abangku, di mana? Aduh, Bang Juma, gini, kok lari-lari sih? Saya yang lari katanya abang ini. Jaminan keselamatan dari Yesus bila mana kita mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Rasul. Bang Juma nggak bisa menjawabkan. Jaminan surga udah saya, jaminan surga di dalam Tuhan Yesus udah saya jawab ya. Jaminan surganya mana? Coba tunjukkan ke saya. Yohanes itu di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, dia jalan di situ sebagai jalan, dia Tuhan atau dia Rasul? Gue tanya, barang siapa yang naik ke surga pasti tahu ke surga dong. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aku tanya dulu. Jaminan surga Yesus kepada Kristen mana? Jaminan kasih Leo berpikir kamu, kasih Leo Ya, berpikir. mana jaminan Yesusnya kepada Kristen? Iya, jaminan akulah jalan. Aku jalan, jadikan dia jalan. Jalan itu tujuan Jalan atau dan bukan? kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa Saudara, jalan itu tujuan atau bukan? 14 ayat 6 itulah Iya, saya tahu, saya paham itu, saya ngerti. Apa lagi? Nah, hidup kekal yang menjadi jaminan Yesus, mengenalnya sebagai Rasul atau mengenalnya sebagai Tuhan. Oke, aku udah jawab ya. Aku tanya Belum balik dijawab dong, belum dijawab gimana dong? Jawab dong. Anda belum menjawab. Di dalam surga, abangku, abang, jangan di dalam surga dulu. Kita cara masuk ke sana dulu. Agama Islam seperti apa yang terjadi? Jangan loncat ke situ, Yang pasti di Islam surganya tidak ada perang naga di surga. Kalau abang nggak memberi kesempatan bertanya kepada saya, berarti Bang Juma kalah. Biar, nggak apa-apa, Anda menang, nggak apa-apa. Enggak, Tapi saya tolong nggak menjawab. simpulkan ke saya jaminan Yesus kepada orang-orang Kristen mana dalilnya? Ya, saya jawab. Saya bertanya. Apa itu? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu bukan jaminan. Kristen. Yang saya tanya Kristen. Sekarang saya boleh bertanya enggak? Yang saya tanya Kristen. Bang Juma itu bertanya terus dari tadi, tapi saya Kita udah jawab. sama-sama bertanya. Anda bertanya tentang jaminan di Islam, saya jawab. Saya giliran bertanya, kemudian mana jaminan Yesus kepada Kristen, mana dalilnya, Bang? Udah dijawab. Mana jaminannya? Mana jaminannya dalam Kristen, mana jaminan Yesus dalam Kristen, mana? Tunjukkan ke saya. Yohanes pasal 4 ayat 6. Udah, saya tanya sekarang ya. Apa yang dikatakan di dalam Yohanes 4 itu? Coba. Aku jalan. Aku jalan. Bentar ya. Nah, Kristen menjadikan Yesus jalan nggak? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Iya, sekarang permasalahannya, apakah Kristen menjadikan Yesus itu sebagai jalan? Iya, iyalah. Masa jadi apa? Mana coba? Masa Muhammad jadi jalan? Di mana Yesus mengajarkan ke gereja hari Minggu? Kok lari-lari? Kan jalan. Kita Di mana Yesus menunjukkan jalan ibadah hari Minggu itu di mana, Bang? Bang Juma lari-lari. Katanya jalan Yesus mana? Jalannya Yesus mana?
Itu Katanya berdebat. jalan, Itu abang makanya ini katanya jalan abang ini. Alah. Kenapa jalannya tidak jelas? Kalau Mana berdebat jalan itu, yang Pak, ditunjukkan berkelas. Yesus? Sejak kapan Yesus menunjukkan jalan untuk ke gereja? Coba, saya mau, Untuk berdebat. coba, Ya, coba. Satu-satu kita bahas, Iya, satu-satu. iya. Masalah Coba surga. saudara kasih saya bukti Masalah surga aja. bahwa Jadi, Yesus. saya boleh Bung, bertanya. Bung, Saya boleh bertanya. Anda belum menyelesaikan pertanyaan Udah saya. dong, tapi nak suruh jalan Kalau Yesus berbicara sudah ada. mengenai jalan, abang, Yesus Enak. jalannya itu, dengar, Yesus itu jalannya sinagoge, ke sinagoge ibadah hari Sabtu, menyembah Elohim, tidak makan babi, bersunat, tunduk kepada Taurat, potong tangan, cungkil mata, itu loh, itu jalan. Jalan yang ditunjukkan Yesus itu, jelas itu. Nah sekarang jaminannya, sama aja bohong. jaminan Yesus kepada Kristen ini mana? Jaminan Yesus kepada yang ibadah minggu, jaminan Yesus yang makan babi, jaminan Yesus kepada yang tidak bersunat, jaminan Yesus kepada yang menyembahnya mana? Nggak ada dalilnya, nggak ada. Cuman mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran. Ya, saya juga hafal itu. Saya juga hafal. Ini mulai lagi TikTok, mulai TikTok lagi. Intinya ya. Mulai lagi Abang TikTok cuma lagi. takut ditanya, itu aja intinya ya. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Udah saya jawab. Mana jaminan Yesus kepada Ya penyembahnya udah, mana? Yohanes 14 ayat 6. Apa? Yuk, kok tak balik-balik? Apa Intinya. yang Anda bawa di situ? Di situ dikatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Betul? Bukan ya Bang. Nah Jaminan sekarang tersebut apakah ke adalah gereja itu kebenaran. jalan yang dilalui Yesus? Apakah makan babi itu jalan yang ditunjukkan Yesus? Apakah tidak bersunat itu jalan yang dilalui Yesus? Apakah menuhankan Yesus itu jalan yang ditempuh oleh Yesus? Bentar dulu. Ada abangku. Tadi itu bukan Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada jalan seperti yang Kristen lalu itu jalan Yesus itu nggak ada. Mana jaminan? Mana jaminan keselamatan dari Yesus untuk pemakan babi? Nggak ada. Jaminan Yesus untuk yang menyembahnya nggak ada. Jaminan Yesus untuk ibadah minggu nggak ada. Jaminan Yesus yang tidak bersunat nggak ada. Mana? Saya tanya sekarang. Akulah jalan, akulah kebenaran. Cuma begitu doang. Boleh saya bertanya enggak? Silakan, Boleh. silakan. Apa bedanya surga yang ditawarkan Yesus dengan surga yang ada di dalam Al-Quran? Apa jawab? Apa bedanya? Oke, surga. Apa bedanya? Surga tempatnya orang-orang beriman, orang yang bersih jasadnya bersih. Orang yang masuk di dalamnya jasadnya juga, bukan cuman roh doang. Itu surganya umat Islam. Dan surga itu adalah tempat kebahagiaan bersama dengan keluarga. Oke? Nah, kenapa di dalam Tunggu dulu. Satu pertanyaan dong. Saya lagi balik bertanya. Kenapa di surga Anda ada perang naga? Jawab. belum selesai bertanya loh. Belum selesai bertanya. belum selesai bertanya. Kenapa di surga Anda ada perang naga? Jawab. Nanti Jawab kita- dulu. Jawab dulu. Kan Anda bertanya. Saudara abangku ini bertanya kepada saya tentang surga. Saya katakan surga itu tempat kenikmatan, Takut tempat kebahagiaan. takut berdebat dengan saya ya. Artinya itu udah. Akui aja kamu takut berdebat dengan saya. Udah. Titik. Saya takut menular dari abang. Saya bertanya, kenapa di surga Anda ada ular naga perang? Itu lari-lari. Loh, Artinya giliran saya yang bertanya gimana dong? Selalu bilang lari. Jaminan surga untuk Kristen nggak ada jawaban. Sekarang Anda bertanya isi surga. Di isi surga Islam tempatnya orang-orang soleh dan soleha. Mereka bersama dengan keluarga mereka berbahagia di sana. Saya balik nanya, kenapa di surga Kristen ada ular naga perang? Jawab. surga itu adalah manusia seperti malaikat. Nah, Kenapa ada perang naga? Abangku, kenapa di surga ada perang naga? Mau hidup seperti malaikat kek, mau hidup seperti apapun kek. Pertanyaan saya, kenapa di surga Anda ada perang naga? Jadi
surga yang ditawarkan Tuhan Yesus itu bukan seperti surga yang ditawarkan oleh di Tidak perlu menyamakan abangku, nggak perlu. Kami pun tidak mau masuk ke surga abang yang ada perang naga, ada pesundal di dalam. Kami pun tidak mau, jijik kami masuk di surganya Kristen. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa di surga Kristen itu ada perang naga, abang? Wahyu 12 nomor 7 yang menjelaskan itu. Di dalam surga Anda ada perang naga, itu kenapa bisa, bang? Itu lari-lari ke mana-mana. Jadi intinya tadi saya sudah jawab ya. Nggak ada kau jawab. Jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen tidak ada sampai sekarang. Anda belum jawab. Nah, udah. Nggak dijawab. Pertanyaan kedua, kenapa di surga Anda ada perang naga? Anda tidak jawab. Dua pertanyaan saya tidak terjawab, abangku. Oke ya? Oke. Kasihan kamu. Iya, nggak apa-apa. Oh ya iyalah, nggak apa-apa. Kasihan aja. Masih mau lanjut atau sudah mau turun? Kamu kesileo berpikir dalam hal menjelaskan. Iya, nggak apa-apa. Dari tadi Anda bilang saya keseleo, tapi Anda cuma modal kepala doang, tapi kepalanya nggak berfungsi. Saya tanya kenapa di surga Anda ada perang naga? Kabur. Masih mau ku datang besok. Jaminan surga yang kita minta dari Yesus tidak dikasih, nggak ada, teman-teman. Cuman mutar-mutar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bang. Saya orang Makassar juga, Bang Cuma. Oke, sip. Ada yang ingin disampaikan? Woi, sudah lama sekali saya. Oh, sorry. Moderator langsung main turunkan. Sorry, Deng, sorry. DM Mas saja. Kalau kita mau lebih komunikasi, kita DM Mas saja di bawah. Nanti saya balas DM tak. Oke, lanjut. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Ibu? Saya dari Lampung, tinggal di Taiwan. Alhamdulillah hari ini bisa masuk ke Bang Zuma. Udah lama sekali saya mengenali Bang Zuma. Di sini saya hanya ingin menyampaikan sangat-sangat bersyukur karena adanya Bang Zuma bisa menerangkan, juga bisa lebih mendalami iman saya di sini. Oke, makasih Ibu. Saya heran kan di sini ya. Orang-orang Taiwan non Muslim. Maaf Ibu, kalau ini diturunin sama moderator, nanti sore mungkin bisa dilanjut lagi Bu ya. Boleh Ibu naik ke sini bersaksi atau apalah itu ya. Halo, semangat siang. Assalamualaikum Pak Juma. Waalaikumsalam. Ya, gimana Bang? Enggak Bang, disapa doang Bang. Mulai lagi berarti. Kambuh lagi penyakitnya nih. Halo, semangat siang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Iya Bang Juma, saya cuman ini tadi dia mengatakan mulai lagi naik tensiku kayaknya nih. Banyak kali yang mengganggu. Kenapa ya? Kenapa gitu teman-teman? Kenapa saudaraku? Kenapa harus tampil? Ya kan orang semua sudah pada tahu tadi dia mengatakan apa. Kan diucapkannya tadi, kita sama-sama mendengarkan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tadi kita mendengarkan bagaimana penjelasan dari saudara kita Kristen terkait jaminan surga. Dia masuk ke dalam Yohanes 4:16 ya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau melalui Yesus, ya kemungkinan kemana? Sinagoge? Makan babi? Enggak kan? Kalau melalui Yesus berarti harus menjadi Yudaism. Itu kalau melalui Yesus. Kalau melalui Yesus sekali lagi harus kemudian
mereka ini menjadi Yudaisme. Ibadahnya hari Sabtu, tidak boleh makan babi, mereka harus takhir, mereka harus mandi junub, mereka harus sabat, mereka harus puasa, menyembahnya kepada Elohim, dan jauh dari ajaran-ajaran Kristen. Kalau mau mengikuti jalannya Yesus, karena Yesus nggak Kristen dia. Yesus itu adalah Yahudi dia bukan Kristen. Jadi kalau jalan yang ingin ditempuh ya harus menjadi Yahudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Selamat menjalankan ibadah puasa bang. Makasih udah dikerjain. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Selamat siang, abang. Selamat siang. Halo? Halo? Iya, jadi jaminan Yesus kepada saudara-saudara kita Kristen itu kita belum dengarkan ya teman-teman. Belum ada jaminan Yesus yang kita dengarkan kepada Kristen dari teman-teman kita yang naik ke sini. Itu belum ada. Mereka hanya menggunakan dan mengutip dalil-dalil Yesus yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya Bani Israel. Tapi kepada mereka penyembahnya, ya, penyembahnya itu nggak ada. Di situ tadi udah jelas sekali hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Yesus jangan dimasukkan ke situ karena kalau Yesus masuk juga sebagai Tuhan di situ berarti dua-duanya. Ditambah lagi Roh Kudus masuk berarti tiga-tiganya. Sedangkan Yesus mengatakan satu-satunya. Hidup kekal. Jadi kalau hidup kekal itu artinya surga, mati kekal itu artinya neraka. Itu bahasa di dalam Bible. Mati kekal neraka, hidup kekal surga. Nah, dalilnya sudah sangat jelas mengatakan hidup kekal adalah dua, mengenal Elohim satu-satunya Tuhan. Nggak boleh Yesus masuk di situ karena sudah satu-satunya kata Yesus. Lalu Yesus sebagai apa? Kalau satu-satunya Tuhan ini sudah ada, dia sebagai rasul. Dia rasul Elohim. Itu. Jadi mengenal Yesus sebagai rasul Elohim, orang itu akan memperoleh hidup kekal alias surga menurut Yesus. Nah, sedangkan tema kita ini menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Bukan menurut gereja. Kita butuh dari Yesusnya sebagaimana kita dari Nabi Muhammad. Jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Itu Nabi Muhammad yang mengatakan kepada kita. Jelas sekali itu. Allah pun demikian. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jelas itu jaminannya. Di Islam jaminan surga itu nggak main-main. Tegas, tidak ambigu, jelas sekali. Nah,
Nah, sedangkan di Kristen mana jaminannya? Meskipun di Kristen itu kita lihat agak ringan dalam prosesi keagamaan, sekali seminggu, terus mereka ke gereja bernyanyi. Sedangkan kita umat Islam 5 kali sehari, belum yang sunnahnya. Kalau sunnahnya, jangan dihitung. Kedudukan hari Minggu itu kan tidak ada perintah. Berarti kalau dalam kaidah Islam sesuatu amalan tapi sifatnya bid'ah. Amalan tidak ada perintah, tidak ada contoh dari Nabi Muhammad dilakukan, itu bid'ah. Jadi sunnah pun tak duduk di situ. Nah, kalau kita berbicara mengenai amalan-amalan sunnah, banyak kali di Islam seperti itu adanya. Jadi jaminan yang ada di Islam tentang surga itu tidak bisa diragukan, karena di Islam baik Al-Quran, kalimatullah, ataupun hadits sabda Rasulullah, itu semuanya valid, sahih, tidak ada yang diragukan di sana. Nah, itu yang teman-teman Kristen harus ketahui. Nah, kita juga ingin tahu tuh, mana jaminannya yang ibadah hari Minggu, terus boleh makan semua binatang, terus kemudian jangan bersunat, kemudian menyembah anak Maria, lalu kemudian Natalan. Mana jaminan surganya kepada orang-orang ini yang ke gereja? Jaminan surganya mana? Ada enggak? Tadi akulah jalan, tidak masuk, itu bukan untuk Kristen, tetapi untuk seluruh. Kalau Anda katakan seluruh manusia, oke, untuk seluruh manusia. Tapi Kristen ada nggak di situ? Duduk di situ dalam perkara itu. Akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, melalui Yesus itu maksudnya apa? Melalui Yesus itu maksudnya menyembah Dia? Oh tidak, melalui Yesus itu maksudnya melalui ajarannya. Nah, kita cek mana ajaran Yesus. Misalnya kita lihat gereja hari Minggu, itu ajaran Yesus? Bukan. Katanya melalui ajaran, tapi kenapa kalian tidak melakukan ajaran Yesus, malah melakukan yang lain? Begitu saudara-saudara sekalian. Makasih Dinda Diansa. Halo, semangat siang. Semangat siang. Ya, jadi gitu ya teman-teman sekalian. Ini kumalnya bisa di ini nggak? Bisa di tap-tap nggak layarnya? Bisa diposting ulang nggak, teman-teman? Bisa diposting ulang nggak kumal kita ini? Bisa kan? Bang Zuma, Nggak bisa ya? Oh, dibatasi lagi berarti. dari pagi dapat berapa giftnya bang? Udah Nah, bisa beli beras? kalau misalnya dia bisa, ya kita nggak rungkatin. Tapi kalau dia nggak bisa, kita rungkatin dulu. Karena memang ada pemberitahuan tadi bahwasanya dibatasi di beberapa wilayah gitu. Oke teman-teman Kristen, silakan naik. Silakan naik, kita bahas tema ini lagi. Kalau memang kalian itu ada jaminan surga, ada jaminan surganya dari Yesus, ya saatnya menunjukkan. Jangan kayak tadi nyerocos kemana-mana, mau membahas surga, giliran ditanya isi surga malah keropos. Padahal kalau dipikir tadi itu udah jagoan, udah jagoan kali itu, lengkap persenjataan dia. Begitu saudaraku. Jadi kalau di Islam itu kita nggak ada keraguan, tidak ada keraguan di pemahaman kita sebagai seorang Muslim tentang jannah. Tinggal kita ini mau
berusaha enggak tuh menerima surga ini, menerima jaminan ini, mendapatkan jaminan ini, mau enggak? Kan gitu. Kalau memang mau, ya lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, lakukan apa yang dilarang, tinggalkan. Itu kalau mau mendapatkan jaminan tersebut. Nah, sekaligus jaminan surga Firdaus. Kalau memang mau mendapatkan jaminan surga Firdaus, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, jangan melakukan yang lain, kan gitu. Karena jaminan di Islam itu tidak ambigu, tidak abu-abu. Halo, selamat siang, Saudara Hanzo. Silakan buka kamera. Alamak, muncul lagi manusia-manusia kayak gini nih. Nah, yang jelas Bang Hanso, diterangin aja wajahnya, jangan kayak gitulah. Jangan pakai gitu, dibuka aja, pakai masker kayak teman kita tadi. Kayak teman kita tadi, nggak usah ketakutan gitu loh. Silakan naik kalau Anda sudah mau buka kamera. Kalau masih kayak gitu, boleh di toilet. Di toilet Anda boleh sampai besok. Jangan keluar dari toilet, lakukan aja kayak gitu terus. Kalau di sini nggak bisa Bang. Ini tempat kita berdialog, bukan untuk saling menghujat. Jangan datang dengan modal hujat, karena Bible siap pasang badan kalau Anda menghujat. Itu silakan teman-teman di share lagi sampai ke teman-teman Oten. Halo, semangat siang. Selamat siang. Selamat siang. Iya, silakan buka kamera. Sebentar silakan. ya. Oke. Satu. Sudah dengar suara saya? Sudah. Bagus. Sudah. Ya. Bagus. Selamat Bagus. siang semua. Siang juga Bang, siang. Bagus. Siang juga Bang, siang. Topik Iya, cuman yang kamu bawa ini hari. Doubling juga Bang suaranya. Sebentar ya. Saya mau noise. Iya. Ya, oke. Oke. Silakan buka kamera. Ya. Silakan. Ya. Baik. Bagus Tadi judul hari ini. Iya. Kami ingin mengetahui jaminan Yesus kepada saudara-saudara Kristen ini itu di mana tertulis di dalam Bible terkait kekristenan ya, bukan kepada Yahudi, tapi kepada Kristen. Kalau Yahudi kan jelas tuh, mereka memang yang dijanjikan oleh Yesus keselamatan. Nah, ini Kristen kan dari luar kelompok Yahudi. Ada nggak jaminan Yesus kepada orang-orang non-Yahudi ini untuk selamat? Silakan. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Suma, tentu ya diskusi kita hari ini harus objektif. Yes. Jadi ketika Suma bertanya kepada saya, tentu saya akan menjawab. Iya. Bahkan sebaliknya. Ya, Suma harus memberikan kesempatan bagi saya untuk bertanya kepada Suma mengenai topik yang Suma angkat hari ini. Oke. Jadi pertanyaannya seperti apa tadi? Jaminan Yesus kepada non-Yahudi akan keselamatan atau peroleh surga, silakan. Ya. Dalam Yohanes 8 ayat 24 untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus harus percaya dulu kepada Dia. Karena dalam Yohanes 8 ayat 24 sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Oke, tolong tunjukkan dalilnya di mana percaya Tuhan, Dia sebagai Tuhan. juru selamat. Iya, silakan dalilnya, Bang. Ya. Oke.
Yohanes 8 ayat 24. Oke. Silakan, Yohanes 8:24. Ya, Kepada bisa? kepada Bisa lihat? kamu di situ. Iya. Enggak Ya, kelihatan, enggak karena kelihatan. itu, Bang. Tertutup kameranya. sebentar ya. Ya. Saya mau simpan dulu. Ya, itu Ya. ingat ya Bang ya. Sebelum Anda menjelaskan ini, tolong terangkan ke saya dulu secara singkat. Ini Yesus berbincang-bincang kepada orang Yahudi atau non-Yahudi? Ya, di sini kan Mm-mm. bukan saja kepada orang Yahudi, tetapi bagi kita semua. Ya, Karena inilah konteks kan ini inilah gini yang ya. saya cari gitu loh Bang. Gini, Ketika Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi, jangan pula Kristen yang merasa. Kita harus berbicara sesuai dengan fakta data yang ada di lapangan. Jangan cuma cocokologi, comot-comot dalil untuk masukkan Kristen di situ. Pada sejatinya tidak ada jaminan untuk non-Yahudi dari Yesus. Kan gitu Abang. Kita sudahilah berdusta itu. Sudahilah berbohong itu. Akui saja bahwa Yesus memang tidak ada jaminan sama sekali kepada non-Yahudi. Ketika Anda membawa Yohanes 8, itu Yesus sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi. Bukan sedang berbicara dengan orang Roma, pemeluk agama Kristen pertama kali. Gitu Abang. Jadi, kalau Anda hanya membawa Yohanes 8, itu bukan untuk Kristen. Itu untuk kaumnya Bani Israel. Begitu Abang. Sehatkah hari ini? ya, sehat. Oke. Saya minta dalil Yesus menjamin keselamatan surga kepada non-Yahudi itu tertulis di mana? Silakan. Tapi narasi saya Zuma itu tidak tertuju kepada orang Yahudi saja. Lah, Yesusnya bukan narasi Anda. Yesus. Jaminan Persoalan Yesus. Zuma gini, kita kan diskusi. Iya, jaminan Persoalannya diskusi ya, tapi harus temanya jaminan peristiwa yang terjadi. jaminan itu peristiwa keselamatan. yang ada Jaminan di keselamatan untuk Israel. non-Yahudi dari Yesus, bukan kepada Yahudi. Kalau Anda membaca Yohanes 8 tadi, nomor 20 berapa tadi? Nomor 28. Di situ nomor 24. Di situ Yesus sedang berbicara dengan orang Yahudi, bukan dengan orang non-Yahudi. Nanti di situ Yesus akan mengatakan, kalau kau percaya kepadaku, kalau kamu percaya, itu tidak kamu salah. bukan Tetapi orang gini, non-Yahudi. Tapi Gitu loh. gini, tapi dalam Yohanes 4 ayat 24 ya Suma, di situ dia bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Iya, terus? Dalam Yohanes 4 ayat 24, di situ dikatakan Terus? begini ya narasinya. Ya. Allah itu roh, ya. Ini Yesus katakan Allah itu Iya. roh. Barang siapa menyembah Dia, nah Dia di sini ditujukan kepada Allah itu yang adalah Yehova. Ya. Terus? Barang siapa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, ya, seterusnya. Dan ayat 26 di situ dikatakan, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dan dalam Yohanes 8 ayat 24, udah mulai ngaco. ya, Yohanes 8 ayat 24, jika kamu tidak percaya akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia siapa? Yahweh itu yang adalah Tuhan, huruf kacau kapital semua. Kacau memang Kristen ini. Nah, memang inilah kacau, Zuma. memang. Rusak Ketika otak. kami membawa dalil, Tidak ada seperti itu Bang. Yohanes 4 Zuma itu akulah tidak Dia. objektif untuk menerima Tidak jawaban jujur kami. dia. Yohanes tidak 8 jujur. itu, Yohanes 8 Justru. itu, Saudara, Yohanes 8 itu bukan berbicara Yesus, itu Yahweh. Parah memang ini. Kenapa Anda mengatakan itu Yahweh? Karena Anda bukan pengikut Yesus. Anda sedang mengusung ajaran Romawi yang mengajarkan Zeus itu adalah jelmaan dari Hercules itu sendiri. Hercules jelmaan Zeus itu sendiri. Anda ingin mengajarkan itu kepada Yesus sebagai alat untuk mengajarkan ajaran itu. Di situ Yesus berbicara bukan berarti Dia adalah Yahweh. Tidak berbicara tentang Yahweh di sana. Itu sedang berbicara kalau Dia adalah Mesias.
bukan berbicara Yahweh. Nah, terlepas dia Yahweh ataupun Mesias, yang kita bahas ini tentang jaminan keselamatan Yesus kepada non-Yahudi itu di mana tertulis? Adakah? Di mana kalau ada? Dalam Yohanes 8 ayat 24, di situ tidak mengkhususkan orang Yahudi. Tetapi peristiwa yang terjadi pada waktu itu, Zuma, tidak akan mungkin dia berada di Asia Tenggara atau di Indonesia. Tentu peristiwa yang terjadi pada waktu itu, ya, dia berada di Timur Tengah, lebih khusus, ya, di berbicara Yerusalem. tentang orang Yahudi, Bang. Kenapa sih Iya. begini? Terus kenapa? Saya bisa buktikan. Apa hubungannya dengan orang Kristen? Tidak ada hubungannya. Saya bisa buktikan yang kita ayat minta di luar jaminan. itu semua. Nah, sekarang Saya kenapa bisa nggak buktikan? buktikan. Kenapa masih lari ke Yohanes berarti? Tapi ketika saya ambil, ya, di luar dari kitab Injil, kamu akan menolak jawaban saya Jaminan ketika Yesus, saya ambil. bukan jaminan Paulus, jaminan Nah, Yesus itu. kepada orang-orang Kristen, bukan jaminan Paulus yang saya minta. Jaminan Yesus. Oh, Paulus iya, pengikutnya masuk surga. Kalau Paulus, saya tidak butuh jaminan Paulus. Yang kita bahas ini jaminan Yesus kepada Kristen. Surganya Kristen ini mana? Ada? Bahkan semua, ya, dalam Markus 16 ayat 16, ini perkataan Yesus, ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sekarang kita buktikan kalau begitu. Boleh? Tanda-tanda tanda-tanda orang percaya diantaranya bisa bahasa asing, betul? Ayo. Bisa, ya. Oke. Iya. Pura keluar ke kumande. Pura ke kumande. Jawab. Kalau kau orang percaya, kau bisa bahasa asing. Tetapi gini, Apa? itu masalah Tetapi spiritual. Apapun. Cuma itu masalah spiritual. Itu sesuatu yang Markus subjektif. 16 itu mengatakan, inilah tanda-tanda orang percaya. Bisa bahasa asing. Tapi dengar, tapi apakah dengan orang yang memiliki bahasa asing, ya, berglossolia, namun kalau dia tidak dibaptis, apakah itu bisa dijamin? Dalilnya itu mengatakan tanda-tanda orang percaya bisa bahasa asing. Jawab. Coba kamu tunjukkan ayat yang kamu bawa itu terdapat di dalam kitab mana? Markus 16 yang kau bawa. Inilah Kristen. Cuman punya Bible tapi disimpan, dipensiunkan bukunya. Masa seorang bangsa ayatnya di mana, Zuma? Ya, Markus 16 ayatnya di mana? Kamu yang membawa data itu, kamu pula yang tidak tahu datanya. Kan lucu ini. Kan aneh orang Kristen. Ayat 17 itu, ya, itu tahu. Itu kelanjutan dari ayat Terus, 16, tetapi yang menjadi substansi, ya, pemberitaan tentang keselamatan, ya, ada di ayat 16. Di sini dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan ayat 17 dikatakan tanda-tanda ini, sebentar, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Apa salahnya dengan ayat ini? Ya, sekarang karena tanda-tanda orang yang diselamatkan, orang percaya bisa bahasa asing. Pura raka kumande ambe. Iya, kami juga bisa bahasa asing. Iya, coba jawab saya. Coba jawab saya. Berglossolia. Pura raka kumande. Cuma kena jantung. Kalau kamu nggak bisa jantung diskusi yang bagus, jangan kamu pakai bahasa-bahasa seperti itu. Itu bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh pendukungmu. Kamu
yang percaya, kamu bukan pendukung saya, kamu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Inilah bukti kalau kau tak percaya. Pura kau reka kumande, ya te Allah, tak apa? Hah? Hah? Ketika orang yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Dan sebagai tanda bahwa dia diselamatkan, dia bisa mengusir setan dan bisa bahasa baru. Bahasa baru. Pura mau kumande. Pura mau kumande. Iya. Pura mau apa? Saya mau terjemahkan perkataan kamu bahwa kamu tidak akan diselamatkan. Iya. Ketika kamu menyangkal bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu jawaban saya. Bagaimana teman-teman moderator, turunkan ini double kosong, tidak ada ilmu. Nggak ada ilmu sama sekali. Ini nggak mampu ya. Anda belajar lagi. Kalau mau hadapi Bang Zuma itu, Anda harus IQ-nya harus di atas rata-rata gitu ya. Bukan saya sombong. Begitu kau nyebut data, saya sudah tahu kau mau lari kemana. Kau dijebak sendiri. Kau bilang musuhmu itu bibelmu sendiri. Musuh terberatmu itu bukan saya. Musuh terberatmu itu Bibel. Gitu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Apa toh? Nabi lama bicara asing lek. Akeden tahu bahasa asing na mengerti lek. Ya itu kusanga ngena. Pura mau koreka kumande. Pura mau pokok apa? Bahasa Thailand pinggiran aja yang bahasa sederhana begitu kamu nggak ngerti. Gimana mau menggunakan bahasa langit? Bahasa Thailand pinggiran. Pura koraka kumande. Tai pambe. Ake tai panam pura kumande. Kumande mo kayo siola bobo. Si sola pekan. Alamak. Berat itu. Berat memang. Melawan kebenaran itu berat. Makanya saya kan minta tadi keselamatan, jaminan surga kepada orang-orang Kristen. Kalau berbicara mengenai orang Kristen berarti orang asing di tengah-tengah bangsa Israel. Tuh, ada enggak Yesus memberikan jaminan kepada orang-orang asing di luar Yahudi? Enggak ada kan? Kata siapa enggak ada? Kata Bang Zuma, ada. Bang Zuma mengatakan ada. Apa jaminan keselamatannya orang asing di luar Yahudi dari Yesus? Ada yang tahu? Ada yang ketik bisa dibawa? Ayat jaminan keselamatan Yesus kepada non-Yahudi. Hidup kekal. Ada nggak? Coba apa ketik? Apa? Nggak tahu? Ada bang, ada. Jaminan keselamatan Yesus kepada non-Yahudi itu jelas ada. Apa itu? La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Tuh, jaminan keselamatannya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya hakikat pencipta yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu imannya umat Islam kan? Iya, berarti jaminan keselamatan yang Yesus ajarkan disambut baik oleh umat Islam. Kalau mereka enggak, mereka cuman berpura-pura doang. Kami juga Bang Zuma. Oh iya? Kami juga maksudnya apa? Kami juga beriman kalau dia itu rasul. Oh ya, benar nggak mulutmu tuh? Benar dong, dia kan memang rasul. Oke, bungkus. Hari Minggu coba kita tengok di gereja. Siapa yang mereka tuhankan? Aduh. Sudah saudara Ion Duran, Anda belajar dulu. Belajar dulu saudara Ion Duran.
Kalau ilmu masih cetek, jangan dulu naik ke sini. Iya, halo. Halo, semangat siang. Halo, selamat siang. Boleh diskusi? Saya kan Boleh. jawab pertanyaan Bang Zuma tadi. Siap, silakan. Buka kameranya. Aduh, maaf, ini akun saya yang baru, yang kemarin handphonenya hilang. Kita pernah diskusi kok. Saya Iya, akun tapi baru. masalahnya aturannya di teman-teman ini, saya nggak mau melanggar aturan teman-teman netizen, Bang. Oh, ya sudah. Iya. Saya kasih ayatnya saja ya. Iya. Bang Zuma tadi boleh. Silakan. Ayatnya adalah, ada ayatnya. Yohanes 3 ayat 18. Itu aja Wih, Bang Zuma. Oke, thank you. Terima kasih juga, sama-sama. 18. Selamat pagi. Iya, pagi teman-teman. Jadi saudara kita memberikan data kepada kita, Yohanes katanya, Yohanes berapa tadi dibilang? Yohanes 3 ya, nomor 18.